Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Hanitri Handayani dengan NIM B1B12200. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Jambi dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum. Baik, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS saya dari mata kuliah Pemerintahan Nasional yang mana pada mata kuliah ini dibimbing oleh Bapak Alfa Beriansyah, SIP MIP. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai teori sistem pemerintahan negara, yang mana teori ini dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama teori pemisahan kekuasaan, yang kedua teori demokrasi, yang ketiga teori negara berdasarkan atas hukum, yang keempat teori negara berkonstitusional, yang kelima ada teori ajaran negara kesejahteraan, dan yang terakhir keenam yaitu teori ajaran sistem pemerintahan. Nah, masuk ke pembahasan yang pertama, apa itu teori pemisahan kekuasaan? Teori pemisahan kekuasaan atau trias politika adalah sebuah konsep dalam sistem pemerintahan yang mengemukakan bahwa kekuasaan negara harus dibagi menjadi 3 cabang yang saling mandiri dan saling mengawasi satu sama lain. Apa saja bagian-bagiannya, yaitu cabang eksekutif, cabang legislatif, dan cabang yudikatif. Cabang eksekutif, cabang yang bertugas untuk mengelola pemerintahan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh legislatif. Cabang legislatif yang bertugas untuk membuat undang-undang dan mengawasi kebijakan pemerintahan. Cabang yudikatif yang bertugas untuk menegakkan hukum dan menjalankan keadilan. Kemudian, sejarah lahirnya teori pemisahan kekuasaan. Teori pemisahan kekuasaan pertama kali dikemukakan oleh filsuf Inggris John Locke dalam karyanya yang berjudul Two Treatises of Government pada abad ke-17. Locke menekankan pentingnya adanya pemisahan kekuasaan antara pemerintah dan rakyat sehingga kekuasaan pemerintah tidak dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Namun, pada abad ke-18, tokoh filsafat Prancis Charles II, Baron de Montesquieu mengembangkan konsep ini lebih lanjut dalam karyanya yang berjudul The Spirit of the Law. Montesquieu mengusulkan bahwa kekuasaan negara harus dibagi menjadi 3 cabang yang saling mandiri, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurutnya, pemisahan kekuasaan ini dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu pihak dan memastikan terciptanya keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan. Ide Montesquieu kemudian diadopsi oleh para pendiri negara Amerika Serikat dalam menyusun konstitusi mereka. Konstitusi Amerika Serikat mengatur pemisahan kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian, serta antara 3 cabang kekuasaan negara. Konsep ini kemudian menjadi dasar bagi banyak negara dalam menerapkan sistem pemerintahan demokrasi. Dan kemudian, bagaimana latar belakang lahirnya teori pemisahan kekuasaan? Latar belakang lahirnya teori pemisahan kekuasaan ini bermula dari kekhawatiran para politik pada masa itu terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Mereka melihat bahwa kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu pihak dapat disalahgunakan untuk memperkaya diri, menindas rakyat, dan menimbulkan ketidakadilan. Pemikir-pemikir tersebut mencari cara untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan tersebut. John Locke, misalnya, menekankan pentingnya hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan dan keadilan. Locke berpendapat bahwa rakyat memiliki hak untuk membatasi kekuasaan penguasa dan bahwa pemerintah harus beroperasi sesuai dengan kehendak rakyat. Sementara itu, Montesquieu melihat bahwa kekuasaan harus dibagi menjadi 3 cabang yang saling mengawasi satu sama lain. Dalam pandangannya, pemisahan kekuasaan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu pihak dan memastikan terciptanya keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan. Latar belakang lahirnya teori pemisahan kekuasaan juga dipengaruhi oleh perkembangan sistem pemerintah pada masa itu. Pada saat itu, banyak sekali negara yang masih menganut sistem pemerintahan absolutisme, di mana kekuasaan penguasa tidak terbatas dan tidak terkendali. Oleh karena itu, para pemikir politik mencari cara untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan terciptanya pemerintahan yang lebih adil dan demokratis. Kemudian, siapa saja tokoh yang ada dalam teori pemisahan kekuasaan ini? Beberapa tokoh yang terkait dengan teori pemisahan kekuasaan ini yaitu antara lain yang pertama adanya John Locke, yang kemudian Charles II, Baron de Montesquieu, kemudian James Madison,
Dan keempat yaitu Thomas Jefferson. Nah, yang pertama, John Locke merupakan filsuf Inggris yang pertama kali mengusulkan konsep pemisahan kekuasaan dalam karyanya yang berjudul Two Treatises of Government. Charles II, Baron de Montesquieu, filsuf asal Prancis yang mengembangkan konsep pemisahan kekuasaan menjadi 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang ketiga yaitu James Madison, salah satu tokoh pendiri negara Amerika Serikat yang menulis makalah Federalis nomor 51, di mana ia membahas tentang pentingnya pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Dan yang keempat yaitu Thomas Jefferson, salah satu pendiri negara Amerika Serikat yang turut mengembangkan sistem pemisahan kekuasaan dalam Konstitusi Amerika Serikat. Nah, dari keseluruhan tokoh ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan konsep pemisahan kekuasaan dan sistem pemerintahan demokratis yang berdasarkan prinsip tersebut. Selanjutnya, bagaimana konsep dalam teori pemisahan kekuasaan ini? Konsep dalam teori pemisahan kekuasaan bahwa kekuasaan dalam pemerintahan harus dibagi-bagi dan ditetapkan pada beberapa lembaga atau cabang yang berbeda, sehingga masing-masing lembaga memiliki tanggung jawab dan wewenang yang terbatas. Konsep ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan terciptanya keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan. Konsep pemisahan kekuasaan pada umumnya terdiri dari 3 cabang utama dalam pemerintahan, yaitu cabang legislatif, bertugas membuat undang-undang dan mengawasi kegiatan eksekutif. Yang kedua, cabang eksekutif, bertugas menjalankan undang-undang dan mengambil keputusan-keputusan dalam rangka menjalankan pemerintahan. Dan yang ketiga yaitu cabang yudikatif, bertugas menegakkan hukum dan memutuskan sengketa hukum antara individu atau antara individu dengan negara. Masing-masing cabang tersebut memiliki tanggung jawab dan wewenang yang berbeda-beda, sehingga tidak ada satu lembaga pun yang dapat memiliki kekuasaan yang berlebihan atau menguasai kekuasaan yang lainnya. Selain itu, masing-masing cabang juga saling mengawasi dan mengontrol satu sama lainnya, sehingga dapat tercipta keseimbangan kekuasaan yang sehat dalam pemerintahan. Konsep pemisahan kekuasaan ini sangat penting dalam pemerintahan yang demokratis dan bertujuan untuk menjaga hak asasi manusia dan kebebasan individu, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan rakyat. Konsep ini telah diterapkan dalam berbagai negara di dunia, termasuk dalam Konstitusi Amerika Serikat, Perancis, dan Indonesia. Masuk ke teori berikutnya, yaitu teori demokrasi. Teori demokrasi adalah suatu pandangan atau pemikiran tentang sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kekuasaan rakyat atau suara mayoritas. Teori demokrasi menekankan bahwa keputusan dalam pemerintahan harus diambil melalui proses pemilihan yang demokratis dan partisipatif oleh rakyat, dan bahwa rakyat memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Kemudian, lanjut ke sejarah lahirnya teori demokrasi. Teori demokrasi berasal dari Yunani kuno pada abad ke-5 Masehi, di mana sistem pemerintahan bernama demos atau pemerintahan rakyat pertama kali muncul di kota-kota seperti Athena. Dalam sistem ini, keputusan politik dibuat oleh seluruh warga negara secara bersama-sama dalam sebuah majelis umum yang disebut eklesia. Istilah demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Konsep demokrasi ini dikembangkan oleh sejumlah tokoh penting di Yunani seperti Solon, Cleisthenes, dan Perikles. Setelah masa Yunani kuno, konsep demokrasi mulai meredup dan digantikan oleh sistem pemerintahan monarki dan oligarki. Namun, pada abad ke-18, teori demokrasi kembali muncul di Eropa, terutama di Inggris dan Prancis. Dalam periode yang dikenal sebagai The Enlightenment atau masa pencerahan, tokoh-tokoh seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau memperjuangkan gagasan tentang kedaulatan rakyat dan hak-hak asasi manusia dalam sistem pemerintahan. Konsep ini kemudian mempengaruhi terbentuknya konstitusi dan sistem pemerintahan di Amerika Serikat
dan Prancis pada akhir abad ke-18. Sejak saat itu, teori demokrasi menjadi semakin populer dan banyak negara di seluruh dunia yang mengadopsi sistem pemerintahan demokrasi. Meskipun demikian, masih ada tantangan dan perdebatan yang terkait dengan implementasi dan pengembangan sistem pemerintahan demokrasi, terutama dalam konteks negara-negara yang sedang berkembang. Kemudian, latar belakang lahirnya teori demokrasi. Latar belakang lahirnya teori demokrasi ini dapat dilihat dari perkembangan sosial dan politik pada masa ke masa yang berbeda di berbagai negara. Di Yunani kuno, demokrasi muncul sebagai upaya untuk mengurangi kekuasaan oligarki yang hanya dikuasai oleh segelintir orang kaya dan memberikan hak suara partisipasi politik pada seluruh warga negara. Meskipun hanya laki-laki yang memiliki hak suara pada waktu itu, sejak saat itu teori demokrasi menjadi semakin populer di seluruh dunia, dan banyak negara yang mengadopsi sistem pemerintahan demokratis, meskipun tetap mengalami tantangan dan perdebatan dalam pengimplementasiannya. Slide selanjutnya, siapa saja tokoh yang terlibat dalam teori demokrasi ini? Beberapa tokoh penting yang terlibat dalam teori demokrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adanya Perikles. Perikles merupakan seorang negarawan Yunani kuno yang memperkenalkan konsep demokrasi dalam sistem pemerintahan di Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi. Yang kedua ada John Locke, seorang filsuf Inggris yang menekankan pentingnya hak-hak individu, kedaulatan rakyat, dan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh wakil rakyat. Kemudian yang ketiga adanya Jean-Jacques atau Rousseau, seorang filsuf Prancis yang mengemukakan konsep kontrak sosial dan kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan. Kemudian Thomas Jefferson. Thomas Jefferson merupakan seorang negarawan dan filsuf Amerika Serikat yang menjadi salah satu penulis deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat pada tahun 1776 yang menekankan pentingnya hak-hak individu dan sistem pemerintahan yang berdasarkan kehendak rakyat. Yang kelima, James Madison, seorang negarawan Amerika Serikat yang menjadi salah satu arsitek utama Konstitusi Amerika Serikat yang menegaskan prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan pers, hak suara, dan sistem pemilihan yang demokratis. Ini hanya beberapa contoh tokoh penting dalam teori demokrasi. Masih banyak tokoh lainnya yang turut berperan dalam perkembangan dan pemikiran tentang demokrasi. Selanjutnya, bagaimana konsep dalam teori ini? Konsep dasar dalam teori demokrasi adalah pemerintah yang berdasarkan kehendak rakyat. Beberapa konsep penting dalam teori demokrasi ini antara lain yaitu kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat dalam konsep ini menegaskan bahwa kekuasaan dalam suatu negara berasal dari rakyat dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada kehendak rakyat. Kemudian hak asasi manusia. Konsep ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dan tidak dapat diambil oleh pemerintah atau pihak lain. Kemudian pemilihan umum. Konsep ini menegaskan bahwa rakyat berhak memilih pemimpin dan wakil rakyat melalui proses pemilihan umum yang adil dan demokratis. Kemudian keterbukaan dan transparansi. Konsep ini menegaskan bahwa pemerintah harus transparan dalam segala keputusan dan tindakan yang diambil dan terbuka untuk dikritik oleh publik. Kemudian yang kelima yaitu keadilan sosial. Konsep ini menegakkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat dan mencegah terjadinya diskriminasi. Masuk ke teori berikutnya yaitu teori negara berdasarkan atas hukum. Teori negara berdasarkan atas hukum, juga dikenal sebagai rule of law, adalah sebuah konsep yang menekankan bahwa negara harus berdasarkan pada aturan hukum yang jelas dan transparan.
dan bahwa semua pihak, termasuk pemerintah dan warga negara, harus tunduk pada hukum yang sama. Dalam prakteknya, teori negara berdasarkan atas hukum dapat diterapkan dalam berbagai cara, apa saja yaitu seperti melalui sistem hukum yang independen dan profesional, adopsi hukum yang jelas dan transparan, serta penggunaan mekanisme hukum yang efektif untuk menangani pelanggaran hukum dengan menerapkan teori negara berdasarkan atas hukum. Negara dapat menciptakan lingkungan yang stabil dan adil bagi seluruh warga negaranya. Next, kita bahas tentang sejarah lahirnya teori negara berdasarkan atas hukum. Sejarah teori negara berdasarkan atas hukum bermula pada abad ke-16 dan ke-17 di Eropa Barat, ketika para filsuf seperti John Locke, Montesquieu, dan Thomas Paine mulai mengkritik praktik pemerintahan absolutisme, di mana raja atau penguasa monarki memiliki kekuasaan yang mutlak untuk membuat hukum dan menegakkan hukum sesuai kehendaknya. John Locke, seorang filsuf Inggris, mengembangkan konsep rule of law pada abad ke-17 dalam karyanya Two Treatises of Government. Locke berpendapat bahwa negara harus didasarkan pada hukum yang jelas dan transparan, dan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh aturan hukum. Pada abad ke-18, filsuf Prancis Montesquieu menyumbangkan pemikirannya dalam karyanya yang berjudul The Spirit of Law. Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan harus dibagi antara 3 cabang pemerintahan yang berbeda, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal ini akan memastikan bahwa kekuasaan tidak akan terpusat pada satu pihak dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Kemudian, kita bahas mengenai latar belakang lahirnya teori negara berdasarkan atas hukum. Latar belakang lahirnya teori negara berdasarkan atas hukum dapat ditelusuri dari sejarah pemerintahan absolutisme di Eropa pada abad ke-16 dan ke-17. Pada saat itu, raja atau penguasa monarki memiliki kekuasaan mutlak untuk membuat hukum dan menegakkan hukum sesuai kehendaknya tanpa batasan apapun. Hal ini menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan seperti diskriminasi dan ketidakadilan dalam pemerintahan. Sebagai hasil dari pemerintahan yang tidak stabil dan tidak adil, para pemikir seperti John Locke, Montesquieu, dan Thomas Paine mulai mengkritik praktik pemerintahan absolutisme dan mencari cara untuk mengatur kekuasaan negara secara lebih adil dan efektif. Sebagai hasil dari pemikiran mereka, konsep rule of law muncul sebagai alternatif untuk pemerintahan absolutisme. Konsep ini menekankan bahwa negara harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan transparan, dan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum yang sama dengan warga negara. Kemudian, siapa saja tokoh yang ada dalam teori berdasarkan atas hukum? Beberapa tokoh yang terkenal dalam teori negara berdasarkan atas hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang dianggap sebagai bapak konsep rule of law. Locke berpendapat bahwa negara harus didasarkan pada hukum yang jelas dan transparan, dan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh aturan hukum. Kedua yaitu Montesquieu, seorang filsuf dari Prancis pada abad ke-18 yang mengembangkan konsep pemerintah dengan sistem 3 cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Montesquieu berpendapat bahwa memisahkan kekuasaan antara 3 cabang tersebut akan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Yang ketiga, Thomas Paine, seorang penulis dan filsuf Inggris dari Amerika pada abad ke-18 yang terkenal dengan karyanya Rights of Man. Paine berpendapat bahwa rule of law merupakan dasar penting dari kebebasan individu dan bahwa semua orang, termasuk penguasa, harus tunduk pada hukum yang sama. Yang keempat, John Rawls, seorang filsuf dari Amerika pada abad ke-20 yang terkenal dengan teori keadilan sosialnya. Rawls berpendapat bahwa keadilan sosial hanya dapat dicapai
jika negara didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan transparan. Kemudian yang kelima yaitu Lon Fuller, seorang profesor hukum Amerika pada abad ke-20 yang mengembangkan konsep the morality of law. Fuller berpendapat bahwa hukum harus memenuhi kriteria tertentu, seperti keterbukaan, konsistensi, dan kesesuaian dengan kepentingan masyarakat agar dapat dianggap sebagai hukum yang moral. Selanjutnya, bagaimana konsep dalam teori negara berdasarkan atas hukum? Konsep dalam teori negara berdasarkan atas hukum adalah bahwa negara harus didasarkan pada hukum yang jelas dan transparan, dan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum yang sama dengan warga negara. Berikut dapat sedikit saya jelaskan beberapa konsep penting dalam teori negara berdasarkan atas hukum. Yang pertama yaitu rule of law. Konsep utama dalam teori negara berdasarkan atas hukum, rule of law, menekankan bahwa negara harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan transparan, dan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum yang sama dengan warga negara. Kemudian, kepatuhan pada hukum. Konsep bahwa semua orang, termasuk penguasa, harus tunduk pada hukum yang sama, dan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan merata. Kemudian, perlindungan hak asasi manusia. Konsep ini menekankan bahwa hukum harus melindungi hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan berekspresi, hak atas perlindungan hukum, dan hak atas kebebasan beragama. Kemudian, pembagian kekuasaan. Konsep ini harus dibagi antara lembaga-lembaga pemerintahan yang berbeda seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian, transparansi dan akuntabilitas. Konsep ini menekankan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakannya dan harus terbuka terhadap kritik dan pengawasan publik. Transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek penting dari rule of law karena tanpa transparansi dan akuntabilitas, pemerintah dapat dengan mudah menyalahgunakan kekuasaannya tanpa takut dihukum atau diawasi oleh publik. Kita lanjut ke judul teori berikutnya, yaitu teori negara berkonstitusional. Teori negara berkonstitusional atau constitutional state adalah sebuah sistem politik di mana kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi yang jelas dan transparan, serta di mana negara berdasarkan pada aturan hukum yang adil dan merata. Dalam sistem ini, pemerintah bertindak sesuai dengan kehendak rakyat dan bertanggung jawab atas tindakannya. Konstitusi adalah dokumen tertulis yang mengatur hak-hak individu, yang pembagian kekuasaan pemerintah, serta prosedur-prosedur hukum yang harus diikuti oleh pemerintah. Konstitusi juga menjamin perlindungan hak-hak individu dalam membatasi kekuasaan pemerintah. Dalam teori negara berkonstitusional, konstitusi merupakan dasar hukum tertinggi dan mengikat seluruh pihak termasuk pemerintah dan warga negara. Lanjut slide berikutnya, kita bahas mengenai sejarah lahirnya teori negara berkonstitusional. Teori negara berkonstitusional berasal dari Eropa pada abad ke-18 dan 19, terutama di negara-negara Amerika seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis. Pada saat itu, monarki absolut masih menjadi bentuk pemerintahan yang umum di banyak negara di Eropa, di mana raja memiliki kekuasaan absolut dan tidak terbatas. Namun, pada saat yang sama, muncul gerakan intelektual dan politik yang menentang monarki absolut dan mengusulkan gagasan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh hukum. Hingga saat ini, teori negara berkonstitusional masih menjadi dasar dari banyak sistem pemerintahan di seluruh dunia dan dianggap sebagai prinsip penting dalam menjaga demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan. Lanjut ke latar belakang lahirnya teori negara berkonstitusional. Latar belakang lahirnya teori negara berkonstitusional berkaitan dengan perjuangan untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan memperjuangkan hak-hak individu. Konsep negara berkonstitusional muncul sebagai reaksi terhadap bentuk pemerintah yang otoriter dan absolut, di mana
kekuasaan pemerintah tidak dibatasi oleh hukum. Sejak itu, konsep negara berkonstitusional terus berkembang dan menjadi dasar dari banyak sistem pemerintahan di seluruh dunia, terutama dalam negara-negara demokratis. Konstitusi yang rumit dan terperinci memuat banyak aspek, termasuk hak-hak individu, perlindungan minoritas, kebebasan pers, dan hak-hak sosial dan ekonomi. Dan dianggap penting untuk menjaga demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan. Siapa saja sih tokoh yang ada dalam teori negara berkonstitusional? Nah, beberapa tokoh yang terkenal dalam teori ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu John Locke. Locke adalah filsuf politik Inggris yang hidup pada abad ke-17. Ia adalah salah satu kontributor awal terhadap teori negara berkonstitusional. Locke menekankan bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat dan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat dan membatasi kekuasaan dengan hukum. Kemudian Montesquieu. Montesquieu adalah seorang filsuf dan politikus Prancis pada abad ke-18. Ia menulis tentang gagasan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibagi-bagi agar tidak terkonsentrasi pada satu orang atau satu kelompok. Ia juga menekankan bahwa pentingnya pembatasan kekuasaan oleh hukum dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Selanjutnya yaitu James Madison. Madison adalah salah satu penulis konstitusi Amerika Serikat dan Presiden Amerika Serikat yang keempat. Ia memainkan peran penting dalam membentuk konstitusi Amerika Serikat yang mengatur pembagian kekuasaan antara tiga cabang pemerintah dan membatasi kekuasaan pemerintah dengan hak-hak individu dan hak negara bagian. Kemudian yang keempat yaitu Alexis de Tocqueville. Tocqueville adalah seorang filsuf politik Prancis pada abad ke-19 yang terkenal karena karyanya Demokrasi di Amerika. Dalam karyanya, ia menyoroti pentingnya konstitusi dan aturan hukum dalam menjaga kebebasan dan demokrasi. Berikutnya, bagaimana konsep dalam teori ini? Teori negara berkonstitusional menekankan pentingnya pembentukan konstitusi dan pengaturan kekuasaan pemerintah oleh konstitusi tersebut. Konstitusi adalah dokumen yang mengatur bagaimana kekuasaan negara akan dibagi-bagi dan mengatur hak dan kewajiban warga negara serta pemerintahan. Masuk ke teori berikutnya yaitu teori ajaran negara kesejahteraan. Teori ajaran negara kesejahteraan merupakan teori yang menempatkan kesejahteraan masyarakatnya sebagai tujuan utama dari tindakan dan kebijakan pemerintah. Konsep dasar dari teori ini adalah bahwa negara harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan serta mendapatkan perlindungan sosial dan ekonomi yang memadai. Next. Sejarah lahirnya ajaran negara kesejahteraan. Teori ajaran negara kesejahteraan atau welfare state lahir pada abad ke-20 sebagai sebuah respon atas krisis ekonomi dan sosial yang terjadi pada saat itu setelah Perang Dunia I. Terjadi banyak perubahan sosial, ekonomi, dan politik di Eropa, termasuk pertumbuhan kelas pekerja dan kelas menengah, serta kenaikan angka pengangguran dan kemiskinan. Salah satu faktor utama yang mendorong lahirnya teori ajaran negara kesejahteraan adalah munculnya gerakan sosialis dan bunuh diri di Eropa pada awal abad ke-20. Pada gerakan tersebut menuntut perubahan ekonomi dan sosial yang lebih adil dan menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu. Pada saat itu, beberapa negara seperti Jerman, Inggris, dan Swedia mulai mengembangkan program-program sosial seperti asuransi sosial dan jaminan kesehatan. Pada periode pasca Perang Kedua, program-program sosial tersebut semakin berkembang dan meluas, dan negara-negara di Eropa Barat dan Amerika Utara mulai mengadopsi konsep ajaran negara kesejahteraan secara resmi. Lanjut, tokoh yang ada dalam teori ajaran negara kesejahteraan. Beberapa tokoh penting dalam teori ajaran negara kesejahteraan antara lain William Beveridge. William Beveridge adalah seorang ekonom dan pejabat pemerintah Inggris
yang terkenal karena karyanya dalam membentuk National Health Service atau NHS dan sistem jaminan sosial Inggris. Kedua yaitu Franklin D. Roosevelt. Franklin D. Roosevelt adalah Presiden Amerika Serikat yang terkenal karena kebijakan New Deal-nya yang bertujuan untuk mengatasi krisis ekonomi pada tahun 1930-an. New Deal termasuk program-program seperti Social Security and Work Progress Administration yang memberikan tunjangan pensiun dan menciptakan pekerjaan baru untuk mengatasi pengangguran. Kemudian, John Maynard Keynes. John Maynard Keynes adalah seorang ekonomi Inggris yang terkenal karena teorinya tentang intervensi pemerintah dalam ekonomi. Keynes berpendapat bahwa pemerintah harus terlibat dalam mengatasi krisis ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, dan bahwa pengeluaran publik harus meningkat selama masa-masa sulit. Berikutnya, bagaimana konsep dalam teori ini? Konsep dalam teori ajaran negara kesejahteraan atau welfare state adalah bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan masyarakatnya, termasuk melalui penyediaan layanan publik, perlindungan sosial, dan distribusi kekayaan yang lebih merata. Dalam negara kesejahteraan, negara bertindak sebagai penjamin hak-hak dasar negara, seperti hak atas pendidikan, perawatan, kesehatan, perumahan yang layak, dan perlindungan sosial bagi negara yang membutuhkannya. Negara juga memastikan keadilan dalam distribusi kekayaan dan membatasi pengaruh pasar bebas untuk mencegah ketidakadilan sosial dan ekonomi. Tujuan utama dari konsep negara kesejahteraan adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan. Namun, model negara kesejahteraan yang ideal belum dapat diterapkan di semua negara, karena perbedaan budaya, ekonomi, dan politik antara negara-negara tersebut. Lanjut ke teori yang terakhir, yaitu teori ajaran sistem pemerintahan. Teori ajaran sistem pemerintahan atau governance system theory adalah suatu konsep yang menggambarkan cara kerja pemerintahan dalam mengelola negara, baik dalam hal mengambil keputusan, pembuatan kebijakan, maupun dalam pelaksanaannya. Konsep ini mengasumsikan bahwa pemerintahan memiliki sistem atau struktur yang terdiri dari berbagai komponen atau elemen yang saling berhubungan, seperti lembaga pemerintah, masyarakat sipil, media, dan sektor swasta. Konsep ini juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Teori ajaran sistem pemerintahan merupakan suatu kerangka teoritis yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan publik. Selanjutnya, lahirnya teori ajaran sistem pemerintahan. Sejarah lahirnya teori ajaran sistem pemerintahan ini berasal dari gagasan beberapa teori dan pandangan mengenai bagaimana sistem pemerintahan dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Salah satu tokoh yang memperkenalkan konsep ini adalah David Aston, seorang ilmuwan politik Amerika Serikat yang dikenal sebagai Bapak Teori Sistem Politik. Pada tahun 1957, Aston mengemukakan gagasan bahwa setiap sistem politik dapat dilihat dari berbagai suatu sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya. Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan dan interaksi antara komponen-komponen dalam sistem politik, seperti pemimpin politik, partai politik, dan masyarakat sipil. Konsep ini kemudian berkembang dengan munculnya teori-teori baru seperti teori kepentingan atau interest group theory, teori pluralism atau pluralis teori, dan teori elit atau elite teori. Pada tahun 1980-an, konsep ini semakin berkembang dengan munculnya istilah tata kelola atau governance, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Next, latar belakang lahirnya teori ajaran sistem pemerintahan. Latar belakang lahirnya teori ajaran sistem pemerintahan ini
berkaitan erat dengan perubahan yang terjadi dalam sistem politik dan sosial pada abad ke-20. Pada awal abad ke-20, pemerintah masih dipandang sebagai suatu sistem hierarkis yang bersifat otoriter dan tidak responsif terhadap kepentingan masyarakat. Namun, seiring dengan berkembangnya demokrasi dan munculnya gerakan sosial yang menuntut perubahan, konsep pemerintahan yang responsif dan partisipatif mulai diperkenalkan. Gagasan ini semakin berkembang setelah Perang Dunia Kedua, di mana banyak negara yang mengalami perubahan politik dan sosial yang sangat signifikan. Pada saat itu, muncullah teori-teori baru yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Konsep ini kemudian dikenal sebagai teori sistem pemerintahan atau governance system theory. Lanjut, siapa saja tokoh yang ada dalam teori ajaran sistem pemerintahan? Beberapa tokoh yang termasuk dalam teori ajaran sistem pemerintahan ini antara lain yaitu yang pertama David Aston. David Aston dikenal sebagai bapak teori sistem politik yang mengemukakan gagasan bahwa sistem politik dapat dilihat sebagai suatu sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua yaitu Gabriel Almond. Gabriel Almond merupakan seorang ilmuwan politik Amerika Serikat yang berkontribusi besar dalam pengembangan teori sistem politik dan komparatif. Kemudian, Robert Dahl. Robert Dahl merupakan salah satu tokoh yang memperkenalkan teori kepentingan atau interest group theory dalam analisis sistem politik. Kemudian yang keempat yaitu Robert Putnam. Robert Putnam dikenal dengan konsep sosial kapital yang menekankan pentingnya jaringan sosial dan hubungan interpersonal dalam membentuk sistem pemerintahan yang efektif. Kemudian yang kelima yaitu Francis Fukuyama. Francis Fukuyama ini terkenal dengan bukunya yang berjudul The End of History and the Last Man, yang mengemukakan teori bahwa demokrasi liberal telah menjadi bentuk pemerintahan yang paling maju dan stabil dalam sejarah manusia. Namun, perlu diingat bahwa teori ajaran sistem pemerintahan terus berkembang dan banyak tokoh lain yang juga berkontribusi dalam pengembangan teori ini. Selanjutnya, bagaimana konsep dalam teori ini? Beberapa konsep penting dalam teori ajaran sistem negara ini antara lain yaitu subsidiaritas. Konsep ini mengacu pada prinsip bahwa tugas-tugas tertentu harus dilakukan oleh entitas yang paling dekat dengan masyarakat, seperti pemerintah daerah atau organisasi masyarakat sipil. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan memastikan bahwa kebutuhan mereka dipenuhi secara efektif. Kemudian yang kedua yaitu desentralisasi. Konsep ini mengacu pada pembagian kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau wilayah yang lebih kecil. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan responsivitas dalam memberikan pelayanan publik. Yang ketiga yaitu transparansi. Konsep ini mengacu pada keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mengurangi resiko korupsi. Kemudian yang keempat yaitu partisipasi masyarakat. Konsep ini mengacu pada pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan dan memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi secara efektif. Kemudian yang kelima yaitu keadilan. Konsep ini mengacu pada prinsip bahwa setiap orang harus diperlukan secara adil dan merata oleh setiap sistem negara. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial. Dalam teori ajaran sistem negara, penting untuk mempertimbangkan interaksi antara komponen-komponen dalam sistem negara dan bagaimana pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik dapat mempengaruhi masyarakat dan lingkungan. Nah, setelah kita memahami dan membahas mengenai 6 teori tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa di dalam kesimpulannya, teori sistem pemerintahan negara menekankan pentingnya sebuah sistem yang efektif
dan efisien dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Selain itu, sistem tersebut dapat mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, serta mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan luar yang mempengaruhi negara. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai teori sistem pemerintahan negara. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat terkhususnya bagi saya sendiri dan teman-teman yang melihat video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.